lihat dulu keadaan badannya, cocok nggak yang diplagiatin sama anak saya. Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Siapa dulu yang diplagiatin, ngaca dulu kali ya. Awas, edit video Ayu Ting Ting bisa diperkarakan, langsung dijebloskan ke penjara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Ayu Ting Ting kini tak lagi berdiam diri melihat ulah para pembencinya. Beberapa orang telah dilaporkan dan tidak menutup kemungkinan akan bisa bertambah jumlahnya. Selain penebar kebencian, orang-orang yang sengaja melakukan edit video maupun gambar Ayu Ting Ting dan keluarganya bisa diperkarakan. Hal itu pula yang baru saja ditegaskan Ruben Onsu dan pengacara Minola Sembayang. Jika masih ada yang memberikan potongan gambar yang mengarah pada opini, mungkin itu juga bisa menjadi fokus lawyernya Ayu ya, kata Ruben Onsu dalam tayangan Brownies. Karena ketriggernya dari situ, pembicaraan yang tadinya bercanda, kalimatnya bercanda kepotong demi kepuasan mereka, ibu suami Sarwendah ini. Minola Sembayang sebagai pengacara Ayu Ting Ting mengamini hal tersebut, sebab jika ada perilaku yang terbukti mengarah pada pelanggaran bisa dibawa ke ranah hukum. Kita ada di negara hukum dan tidak ada orang yang kebal hukum, ada beberapa aturan yang ditaati, jadi itulah yang menjadi dasar kami ke pihak yang berwajib, jelas Minola Sembayang. Minola Sembayang menjelaskan, polisi juga tidak sembarangan mengurus sebuah kasus. Mereka juga akan menimbang mana masalah yang berpotensi melanggar hukum. Karena polisi, orangnya selektif, laporan yang tidak ada muatan pidana pasti akan ditolak, jelas Minola Sembayang. Minola Sembayang menjelaskan, polisi juga tidak sembarangan mengurus sebuah kasus, mereka juga akan menimbang mana masalah yang berpotensi melanggar hukum. Sebagai contoh, Minola Sembayang mengambil kasus yang baru saja terjadi antara Ayu Ting Ting dan pembulinya, Kartika Damayanti alias Kade. Laporan yang dilakukan ke Polda Metro Jaya telah diterima dan tengah diselidiki. Buktinya sekarang kami membuat laporan dan diterima. Jadi apa yang dilakukan pelaku patut diduga melanggar hukum, kata Minola Sembayang. Ayu Ting Ting sebenarnya telah sabar menghadapi hater bertahun-tahun. Namun untuk kali itu, kesabarannya habis karena pelaku bully itu melibatkan sang putri Bilqis Humairah Raja. Selama ini yang kalian tahu, Ayu diam nggak pernah maju. Cuma buat Ayu ini sudah keterlaluan banget menyangkut Bilqis. Kayak Ayu Ting Ting menahan air mata. Mereka nggak tahu perjuangan Ayu dan Bilqis seperti apa. Dengan enaknya mereka menghajar Bilqis, Ayu tanpa mereka tahu perjuangan kami seperti apa, ucap Ayu Ting Ting. Di sisi lain, ngotot jebloskan Kade ke penjara, Ayu Ting Ting sengaja tak pakai UU ITE. Laporan Ayu Ting Ting terhadap pemilik akun Instagram Gundik Empang, Kartika Damayanti tidak akan melalui proses mediasi atau restoratif justice seperti perkara UU ITE. Pedangdut 29 tahun itu menggunakan pasal 315 KUHP tentang penghinaan dalam laporannya. Dalam perkara UU ITE, penyidik mengedepankan restoratif justice sebagai penyelesaian. Hal itu sesuai surat edaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Nggak ada restoratif justice, karena kami tidak mengenakan UU ITE, kami pakainya pasal 315, kata kuasa hukum Ayu Ting Ting. Minola menjelaskan, karena satu dan hal lain pihaknya telah menggunakan UU ITE dalam laporan Ayu Ting Ting, pasal pidana umum 315 tentang pencemaran nama baik dipilih sebagai jalan tengah. Itu cukup, tetapi masalahnya karena ada restoratif justice, surat edaran itu makanya penyidik nggak berani menerimanya. Nah itu yang kami perdebatkan sempat di awal itu, mana yang lebih tinggi, undang-undang atau surat edaran, kata Minola Sembayang. Oleh karena itu, kami nggak mau berdebat, saling menghormati terhadap keputusan pihak kepolisian, kami ambil jalan tengahnya, menggunakan pasal pidana umum 315 tentang pencemaran nama baik. Kendati begitu, bukan berarti Ayu Ting Ting itu menutup pintu damai meski laporannya tak akan melalui proses mediasi. Sejak awal pihak Ayu Ting Ting mencoba jalur kekeluargaan dengan mendatangi rumah Kartika Damayanti. Begitu orang tua Ayu berkunjung ke rumah orang tua yang diduga melakukan itu kan niatnya untuk silaturahmi dan mediasi. Jangan kita batasi mediasi harus dengan surat menyurat, ujar Minola.
Ayu sendiri telah memaafkan Kade, tapi dia merasa perempuan asal Bojonegoro itu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum membuat laporan, orang tua Ayu Ting Ting lebih dulu mendatangi rumah Kade di Bojonegoro. Didampingi polisi, mereka tak bertemu Kade, melainkan orang tuanya saja. Menurut pengakuan keluarga Kade, tengah berada di Singapura bekerja sebagai TKI. Sementara, laporan Ayu terhadap Kade dinilai berlebihan oleh sejumlah pihak. Mereka yang kontra menilai Ayu Ting Ting harusnya tak sampai menempuh upaya hukum lantaran Kade sudah minta maaf.